Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran kelas 4, materi dengan tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, pernahkah kalian mendengar atau mengetahui kalimat "gantungkanlah cita-citamu setinggi langit"? Nah, jadi anak-anak, kata-kata atau kalimat tersebut adalah kalimat ajakan, di mana mengajak kita untuk terus bersemangat, bekerja keras, dan juga tidak pantang menyerah untuk menggapai cita-cita kita. Sekarang bacalah artikel berikut ini. Seorang muda dari Malang menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri sesuai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia mulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007, ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan korban, ia berpikir untuk membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapat dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dan dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan, meski lahan itu tidak terlalu besar. Ia dapat membangun beberapa kandang untuk memulai beternak dengan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Berdasarkan artikel yang telah kamu baca, artinya kamu tahu siapakah Triyono, apa saja yang dilakukannya untuk menjadi pengusaha, kendala apa saja yang dihadapinya, dan apakah mimpinya. Ternyata dia adalah seorang pengusaha muda yang menggeluti bidang peternakan bebek. Adapun hal-hal yang telah dilakukannya untuk menjadi seorang di antaranya adalah membangun beberapa kandang ternak sapi, mengembangkan usaha peternakan dan pemotongan ayam. Dan kendala yang dihadapinya, modal dan lahan peternakan yang masih kurang. Mimpi besar Triyono adalah bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang masih impor dari luar negeri. Peternakan merupakan kegiatan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang didapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Amatilah gambar berikut ini. Ada peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan bebek, dan peternakan kambing. Pernahkah kalian melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Keahlian yang dibutuhkan agar menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Yang pertama, membuat kandang ternak sesuai kebutuhan hewan. Yang kedua, menjaga kebersihan hewan ternak. Yang ketiga, memperhatikan asupan makanan dan minuman hewan. Yang keempat, menjaga kebersihan kandang hewan. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik.
Sekarang perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Ada buah mangga dan buah apel, sayur brokoli, wortel, dan kembang kol. Pada dasarnya, tumbuhan dapat tumbuh subur bila dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon mangga dan pohon apel dapat tumbuh dengan subur? Dan lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kembang kol dapat tumbuh dengan subur? Pohon apel tumbuh subur di daerah dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan pohon mangga tumbuh subur di daerah dataran rendah. Sedangkan sayuran brokoli dan kembang kol dapat tumbuh subur di dataran tinggi. Nah, anak-anak, jadi sayuran dan buah-buahan dapat tumbuh subur di daerah tertentu, dapat dituangkan dalam bentuk peta konsep. Tahukah kalian apa itu peta konsep? Peta konsep adalah gambaran yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Jenis mata pencarian atau pekerjaan penduduk di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Mayoritas pekerjaan masyarakat di daerah dataran tinggi dan rendah. Sebagian sebagai seorang petani dan peternak, sedangkan pekerjaan masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan. Keragaman sumber daya alam, lingkungan pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu kalau keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Yuk kita simak puisi berikut ini. Hidupku penuh warna, karya di Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tetapi kita akan tetap bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur kepada Ilahi. Puisi tersebut berjudul Hidup Penuh Warna, yang dikarang oleh Di Karitas. Puisi tersebut berisi tentang rasa syukur atas segala bentuk kehidupan. Puisi tersebut berisi 4 bait, di mana pada setiap bait terdiri dari 4 baris.
Pada bait pertama berima AA BB. Pada bait kedua berima AA AA. Dan pada bait ketiga sama seperti bait kedua, yaitu berima AA AA. Pada bait keempat berima AB AB. Nah, sekarang tugas kalian untuk membuat puisi tentang cita-cita kalian. Nah, jadi itu tadi anak-anak materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan juga semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.